diri kita, termasuk yang diawasi adalah hati kita, isi dada kita, jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita diawasi semua oleh Allah. Sadari itu, maka kita akan fokus. Kedua, introspeksi, muhasabah terhadap diri sendiri untuk melihat kekurangan, kelemahan, kesalahan, penyimpangan, dosa dan maksiat atau aib yang kita miliki untuk disesali lalu diperbaiki. Salah satu fungsi atau manfaat dari mengorek-ngorek kesalahan sendiri selain untuk diperbaiki juga bisa melahirkan sifat rendah hati, menyadari bahwa kita ini banyak aib, banyak salah, banyak keliru, banyak dosa, lalu kita merendah, humble, tidak ujub, tidak takabur. Sementara ketika melihat orang lain, lihat kelebihannya, kebaikannya, sehingga kita respect, hormat kepada orang lain, tidak menghinakannya, tidak membulinya, tidak mencela, tidak merendahkannya, karena yang dilihat adalah kelebihan dan kebaikannya. Terhindarlah rasa takabur. Takabur itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Itu sudah kita jelaskan. Poin ketiga, ma'rifatur rabbi ma'rifatan sahihatan turithu ta'zim. Poin yang ketiga, agar kita bisa meraih kekhusyuan adalah mengenal Allah semendalam mungkin dengan pengenalan yang benar yang bisa melahirkan seluruh unsur-unsur penguat keimanan. Contohnya melahirkan cinta kepada Allah, takut kepada Allah, berharap kepada Allah, ikhlas kepada Allah, tawakal kepada Allah, mengagungkan Allah dan yang sejenisnya. Berkata Imam Ibn Rajab dalam kitab Al-Khusyu' fis Shalah, ada kitab khusus secara meraih kehusuan susunan Imam Ibn Rajab, judulnya Al-Khusyu' fis Shalah. Kata Imam Ibn Rajab, فَكُلَّمَا كَانَ الْعَبْدُ أَعْرَفَ بِاللَّهِ كَانَ لَهُ أَخْوَفَ وَأَشَّدَ تَعْظِيمًا. Setiap kali seorang hamba lebih mengenal Allah, maka dia akan lebih takut kepada Allah dan akan lebih mengagungkan Allah. Karena itu Allah berfirman dalam surah Fatir 28, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah di kalangan hamba-hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu. Maksudnya berilmu tentang Allah dan tentang agamanya. Mengenal Allah maka takut, makin mengenal makin besar rasa takutnya. فَإِذَا عَرَفَ الْعَبْدُ رَبَّهُ بِصِفَاتِ كَمَالِهِ وَنُعُوتِ جَلَالِهِ وَعَرَفَ نَفْسَهُ بِضَعْفِهَا وَعَجْزِهَا وَفَقْرِهَا انْكَسَرَ وَتَوَاضَعَ وَخَشَعَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Apabila seorang hamba mengenal Allah dengan seluruh sifat-sifat yang mulia serta seluruh karakter yang sempurna,
Terus dia juga mengenal dirinya, kelemahannya, kekurangannya, kekeliruannya, kesalahannya, dan mengetahui besarnya kefakiran dia kepada Allah. Kefakiran itu kebutuhan dia, sangat butuh kepada Allah. Orang yang fakir, orang yang sangat butuh. Jadi siapa orang yang tahu tentang dua hal, kenal tentang dua hal. Pertama, mengenal Allah dengan segala sifat yang sempurna baginya. Kedua, mengenal dirinya dengan seluruh kelemahan, kekurangan, kekeliruan, kesalahan. Maka dia akan luluh hatinya, tawadhu, terus khusyuk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka saat itu dia akan merasa sangat butuh kepada Allah. Karena dirinya lemah, butuh kekuatan dari Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Semua kekuatan dari Allah. Karena dirinya tahu banyak dosa, dia butuh ampunan Allah. Karena tahu dirinya lemah, dia butuh hidayah Allah dan kekuatan dari Allah. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab Tariqul Hijratain, kata beliau, al-faqru faqran, kefakiran itu ada dua macam. Pertama, faqrun idtirariyun. Pertama, fakir yang sifatnya emergensi, mendesak, darurat. Wahwa faqrun amun la khuruja li barrin wala fajirin anhu. Wa hadzal faqru la yaqtadi madhan wala dhamman wala thawban wala iqaban, bal huwa bimanzilati kaunil makhluk makhluqan masnu'an. Kefakiran yang daruri ini adalah kefakiran yang umum, teralami oleh semua makhluk, nggak bisa terhindar, baik dia itu yang soleh ataupun yang durhaka. Dan kefakiran seperti ini tidak membuat orang terpuji atau tercela, tidak berpahala, tidak berdosa, tapi lumrah sebagai makhluk yang lemah, yaitu fakir, butuh kepada makanan, kepada minuman, kepada pakaian, kepada tempat tinggal, dan seterusnya, kebutuhan fisik. Kedua disebut fakrun ikhtiyariyun, kefakiran yang diikhtiarkan, harus diusahakan. Yaitu apa? Ini natijah atau kesimpulan dari dua jenis ilmu. Pertama, ilmu tentang Allah. Kedua, ilmu tentang dirinya sendiri. Setelah tahu Allah maha dalam segala hal dan tahu dirinya super lemah, super rendah, hina, dan segala macam, maka lahir perasaan sangat butuh kepada Allah, butuh hidayah Allah, butuh bimbingan Allah, butuh pertolongan, dukungan dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ini mah kebutuhan seperti ini mah hanya dimiliki oleh orang tertentu. Orang yang tak mengenal Allah, tak mengenal dirinya, gak butuh terhadap bimbingan Allah, gak butuh ampunan Allah, gak butuh hidayah Allah. Seperti orang kafir, orang fasik, orang munafik, orang musyrik, orang ahli maksiat mungkin gak butuh. Tapi orang yang lahir dari dua ilmu,
tahu tentang Allah, tahu tentang kelemahan diri sendiri, wah pasti butuh kepada Allah. Akhirnya diikhtiarkan, butuh ampunan, dia berikhtiar meraih ampunan Allah, bertobat, istighfar, melakukan banyak kebaikan. Butuh taufik dan hidayah Allah, dia berikhtiar meraih hidayah Allah. Butuh umpamanya pertolongan dari Allah, dia melakukan upaya, berdoa dan seterusnya. Lalu kata Imam Ibnu Qayyim, wa mata hasalat lahu hatanil ma'rifatan antajata faqran huwa ainu ghina wa unwanu falahihi wa sa'adatihi. Ketika orang sudah meraih dua ilmu ini, ilmu tentang Allah dan ilmu tentang diri sendiri, maka lahir rasa butuh kepada Allah. Akhirnya dia tawakal, akhirnya dia berdoa, akhirnya dia bersandar kepada Allah, meminta ibadah kepada Allah. Itulah yang menjadi pokok pangkal kekayaan dia dan sumber kebahagiaan dia dunia dan akhirat. Wa tafawutun nas fi hadzal faqr bihasbi tafawutihim fi hatainil ma'rifatain. Manusia bertingkat-tingkat kadar kebutuhan yang kedua ini kepada Allah sesuai dengan kadar ilmu dia tentang Allah dan tentang dirinya. Faman arafa rabbahu bil ghina'il mutlaq arafa nafsahu bil faqril mutlaq. Wa man arafa rabbahu bil qudratit tamah arafa nafsahu bil ajzi tam. Wa man arafa rabbahu bil izzi tam arafa nafsahu bil maskanati tamah. Siapa orang yang mengenal Allah bahwa Allah itu tempat bergantung segala makhluk, Allah tak butuh apapun dari makhluk ini, seluruh yang kita butuhkan mutlak milik Allah, maka dia akan mengetahui bahwa dirinya amat sangat butuh kepada Allah. Siapa yang mengenal Allah bahwa Allah itu kekuasaannya sangat sempurna, dia akan mengenal dirinya sebagai makhluk yang sangat lemah. Siapa orang yang mengenal Allah sebagai zat yang paling mulia, dia akan menyadari dirinya adalah makhluk yang sangat rendah dan hina. Itu kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Thariqul Hijratain. Lalu beliau melanjutkan, fa idza hassala al-'abdu hadzal maqam wa nazala bitilkal manzilah khada'a lillah wa khasha'a qalbuhu wa jawarihu sawa'un kana fi shalah aw kana kharijan anha. Walamma kana al-qiyamu fi shalah baina yadayillah akmala halal khashiin ju'ilat qurratu 'ainihi fiha fa idza talabbasa biha istakana laha wa idzan sarafa anha ishtaqa ilaiha. Kalau seorang hamba sudah mencapai level ini, sudah menduduki kedudukan ini, yaitu kedudukan ketika dia mengenal Allah sebagai zat yang maha sempurna dan mengenal diri sebagai makhluk yang super lemah, hina dan rendah. Sudah mencapai level ini, dia akan tunduk kepada Allah, tawadhu kepada Allah, khusyuklah hati dan anggota badannya kepada Allah, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ketika dia berdiri di hadapan Allah ketika sholat, dia akan bersikap dengan sesempurna sikap orang yang khusyuk, lalu dia merasakan kebahagiaan di dalam sholatnya. Dan ketika dia selesai sholat, dia merindukan kembali momen-momen yang dia rasakan di dalam sholat.
Jadi salah satu penyebab orang khusyuk adalah mengenal Allah dengan semaksimal yang kita bisa. Kenali Allah secara benar, jangan secara keliru. Jangan gunakan alat yang salah untuk mengenal Allah, gunakan alat yang benar. Apa alat yang benarnya? Quran dan Sunnah menurut pemahaman para ulama as-salafus saleh. Jangan memakai akal, ro'yu, logika, nggak sampai. Nggak akan sampai kepada pengenalan Allah yang sebenarnya. Karena Allah itu di luar jangkauan akal manusia. Allah hanya bisa dikenali melalui informasi dari Allah tentang Allah, melalui penelahan nama-nama dan sifat Allah yang ada dalam Al-Quran dan hadis yang sahih. Itulah kiat ketiga untuk meraih kehusyuan, kenali Allah sejauh yang kita bisa. Kita bulan atau mungkin selama setahun lebih sudah selesai membahas kitab tentang fiqih al-asmaul husna. Hari Selasa di Dago ya, tapi ada rekamannya, ada di YouTube. Sifat dan nama Allah yang manapun yang kita ingin ketahui sudah kita bahas secara mendalam di sana. Poin keempat, kiat keempat untuk meraih kekhusyuan adalah ayusolya salata rajulin yadhunnu annahu la ya'uda ilaiha abada. Agar sholat bisa khusyuk, hendaklah seseorang sholat dengan keyakinan atau anggapan kita nggak akan pernah bisa sholat lagi. Mungkin seusai sholat mati. Anggap itu sholat yang terakhir. Setelah itu nggak ada sholat lagi, maka kita mengerahkan seluruh kemampuan untuk memaksimalkan kualitas dari sholat kita. Berkata Imam Ibnu Qayyim, fa inna dzalika ad'a ay yufarrigha laha qalbah wa yastahdira fiha 'azamata rabbih. Meyakini bahwa ini sholat kita terakhir, ini akan menyebabkan hati lebih fokus di dalam sholat dan akan lebih menghadirkan pengagungan kepada Allah di dalam sholatnya. Sebuah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala idni wa aujiz. Ada datang orang kepada Nabi SAW berkata, beri aku wejangan tapi yang ringkas, jangan panjang-panjang. Maka berkata Nabi SAW, idza kumta fi sholatika fasholli sholata maudi'. Kalau kamu berdiri mau sholat, sholatlah seolah-olah itu sholatmu yang terakhir. Setelah itu kamu gak akan sholat lagi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, dan hadis ini sanadnya dhaif sebagaimana diterangkan oleh Imam Al-Bushairi dalam kitab Misbahuz Zujajah. Tapi hadis ini ada syawahid. Syawahid itu penguat. Hadis-hadis penguatnya itu derajatnya hasan, dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar As-Sakhawi dalam kitab Al-Maqasid, sehingga hadis ini termasuk hadis yang makbul di kalangan para ulama. Syekh Al-Albani memasukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Jadi kalau kamu sholat, anggap itu sholatmu yang terakhir. Hadis lain dari Anas secara marfu'. Kata Nabi SAW, ketika ada orang yang minta nasihat tapi peringkas, beliau menyatakan, udhkuril maut fi sholatik.
fa innar rajula idza dzakara al-maut fi salatihi lahariyun ayyuhsina salatahu wa sholli salata rajulin la yadhunnu annahu yusolli salatan ghairaha. Ingat-ingatlah kematian di dalam sholatmu. Karena apabila seseorang ingat mati dalam sholatnya, sangat mungkin dia membaguskan sholatnya. Sholatlah kamu dengan sholatnya seseorang yang menyangka dia tidak akan lagi bisa sholat lain setelahnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ad-Dailami dalam kitab Al-Firdaus. Sanadnya hasan, dihasankan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Syalal-Albani masukkan hadis ini ke dalam kitab Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Dua hadis barusan memberikan resep agar kita sholat seolah-olah itu sholat kita yang terakhir. Setelah itu kita nggak bisa sholat lagi. Maka kita akan berupaya memaksimalkan sholat kita agar kualitasnya terbaik di antara sholat-sholat kita yang sebelumnya. Karena ini terakhir loh. Terakhir itu kesannya harus baik ya. Ali bin Arqa'ah suatu saat khutbah di atas mimbar. Faja'ala ya'idun nas hatta baka wa abka. Di tengah khutbahnya dia nangis dan membuat orang-orang juga menangis. Kalau satu frekuensi hatinya pasti menangis. Dalam kita pernah belajar fisika kan waktu SMP SMA ada yang disebut apa? Resonansi ya. Bergetarnya sebuah benda karena getaran benda lain yang frekuensinya sama gitu. Jadi kalau orang ngomong dari hati keluar lewat ucapan, nangis karena penghayatan. Orang yang dengar yang frekuensinya sama ikut nangis tuh. Kalau yang frekuensinya beda mah cuek malah ketawa-ketawa. Nah ini Ali bin Arqa'ah khutbah di atas mimbar memberi wejangan, dia nangis, orang-orang ikut nangis. Apa isi dari khutbahnya? Kalimat yang membuat dia nangis dan orang-orang juga menangis. Kunu karajulin qala libnihi wa huwa ya'idhu ya bunayya usika la tusalli salatan illa dhananta annaka la tusalli ba'daha ghairaha hatta tamut. Bagi kita mungkin ini tidak membuat bergetar, tapi bagi orang tertentu seperti Ali bin Arqa'ah dan jamaahnya menangis. Coba kita nangis gak dengar kalimat ini? Kata Ali bin Arqa'ah, jadilah kalian seperti seseorang yang sedang menasihati anaknya. Yang memotivasi dia memotivasi anaknya itu karena sayang, karena tanggung jawab. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga anakmu, keluargamu dari api neraka, diri dan keluargamu dari api neraka. Takut anak kita ke neraka, maka menasihatinya sungguh-sungguh tuh. Ada penghayatan di sana. Jadilah kamu seperti seseorang yang berkata kepada anaknya ketika menasihati, ya bunaya, hei anakku, usika la tusalli salatan. Aku wasiatkan kamu agar kamu jangan sholat illa dhananta annaka la tusalli ba'daha ghairaha hatta tamut, kecuali kamu menyangka bahwa kamu tidak akan bisa lagi sholat setelah itu sampai mati. Sholatlah kamu seolah-olah itu sholatmu yang terakhir gitu. Kita mah nggak nangisnya, saya juga nggak nangis. Ali bin Arqa'ah itu menangis dan membuat jamaahnya juga menangis.
Ini dinukil dalam sebuah kitab namanya Ar-Ruqah wal Buka, tentang ruqah itu apa? Tazkiyatun nufus dan tangisan. Inilah kiat yang keempat untuk meraih kekhusyuan. Bayangkan itu sholat kita yang terakhir. Setelah itu kita nggak akan sholat lagi. Poin yang kelima, Masya Allah, ini kelima ini luar biasa, bisa pingsan orang. Seperti yang pernah teralami oleh para ulama zaman dahulu, ada orang sholat pingsan. Kenapa? Bukan karena sakit, karena penghayatan yang luar biasa. Ini resepnya poin yang kelima nih. Poin kelima untuk meraih kekhusyuan adalah antasta'ira wa tastahdira annaka ala sirat fawqa jahannam. Coba hayati, bayangkan kamu ini sedang berada di atas sirat, di atas neraka jahannam. Kita kan sering membahas dalam kitab-kitab tauhid sebelumnya. Nanti itu setelah proses hisab, ditimbang, dibagi catatan, kita semua itu akan menyeberang sirat, jembatan. Di bawahnya api neraka. Sirat itu lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Itu yang sahih. Adapun berita yang sampai kepada kita bahwa sirat itu, jembatan itu sekecil rambut dibelah 7, nggak ada riwayatnya. Yang ada, kata Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, balaghani anna syirat asadda minas syaif. Telah sampai ke berita kepadaku dari para sahabat bahwa sirat itu lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Sekecil itu sirat dilalui oleh orang. Di bawahnya neraka. Kedua, kondisi ketika nyebrang sirat gelap. Dekat tinggali curug-curug acan. Tidak kelihatan telunjuk sendiri juga, saking gelapnya. Ketiga, muzillah mudhillah, leur, licin, matak tisereule, tikosewad, tijalike, terus tigebrus. Bayangkan kondisi sirat seperti itu. Di bawahnya neraka. Gitu aja sudah susah untuk dilewati. Itu belum seberapa. Lebih mengerikan lagi, dari dalam api neraka jahanam ada kalalib. Kalalib itu seperti tangan gurita raksasa yang terbuat dari besi yang berkait dan tajam. Hidup menyambar orang-orang yang menyeberang di atas sirat. Sekali kena sambar, terkoyak dia. Walaupun tidak nyebur, minimal terkoyak. Apalagi kalau nyebur masuk ke dalam neraka. Tanpa itu saja sudah susah. Hanya seperti bagian tajam sebuah pedang, terus licin, terus gelap. Itu aja sudah susah. Apalagi ada besi-besi pengait yang hidup. Sementara di dalamnya ada neraka. Dan semua orang itu pasti melewatinya, mau tidak mau. Nah, bayangkan ketika sholat kita membayangkan hal itu, apa yang terjadi? Muncul ketakutan, kengerian. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa ka'annaka tusyahidul jannata wan nar amama 'ainaik
wa ka'annaka qumta baina yadayillah fi mawqifil hisab. Wa kana ba'du salaf idza sami'ul adhan taghayyarat alwanuhum wa fadat uyunuhum kanu yarawna annahu yudhakkiruhum bin nida' yaumal ardil akbar kanu yastash'iruna hadhil ma'ani fi kulli shay'in haulahum. Allah memberi manfaat. Bayangkan seolah-olah engkau menyaksikan surga dan neraka. Berkata Sa'id, maqlumtu fi sholati illa mut. Seolah-olah kamu sedang berdiri di hadapan Allah di padang mahsyar nanti dalam kondisi telanjang, tak beralas kaki, tidak berkhitan, matahari dekat 1 mil. Maka para ulama salafus soleh dahulu bila mendengar azan, warna wajahnya itu berubah, badannya bergetar, berlinanglah air matanya, karena mereka melihat azan yang dikumandangkan itu mengingatkan mereka kepada hari kiamat ketika mereka dikumpulkan di padang mahsyar. Yauma yad'un da'i ila syai'in nukur, dalam surah Al-Qamar. Pada hari itu ada yang menyeru di hari kiamat nanti kepada sesuatu yang semua orang mengingkarinya. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradu muntashir muhti'ina ila da'i wa yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Wajah-wajah mereka, pandangan mereka tertunduk, mereka keluar dari kubur-kubur mereka seperti jaradun muntashir, seperti belalang yang berterbangan ke sana kemari, berloncatan ke sana kemari. Muhti'ina ila da'i, mereka bersegera menuju kepada suara yang menyeru. Wa yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang kafir berkata, aduh ini hari yang sangat berat, yang sangat susah. Itu yang terbayangkan oleh para ulama zaman baheula ketika mendengar azan, seolah-olah diseru pada hari mahsyar nanti. Dan semuanya, orang kafir, orang musyrik, orang durhaka bersegera terburu-buru untuk memenuhi panggilan suara yang memanggil mereka. Harusnya seperti itu pula sikap kita di dunia ketika mendengar azan. Tidak leha-leha, tapi bersegera untuk memenuhi panggilan azan tersebut. Ini Hatim Al-Asam ketika ditanya tentang sholat, dia berkata, idza hanatis sholah asbagtul wudu wa ataitul mawdi alladhi uridu sholata fihi fa'udu fihi hatta tajtami'a jawarihi thumma aqumu ila sholati wa aj'alul ka'bah baina hajati wasyirat tahta qadami wal jannah an yamini wan naru an shimali wa malakul maut warai adhunnuha akhir sholati. Hatim Al-Asam orang yang dikenal kekhusyuannya dalam sholat. Ditanya resep khusyuknya gimana sih? Beliau menjawab, bila datang waktu sholat, aku menyempurnakan wuduku. Lalu aku mendatangi tempat sholatku di masjid. Aku duduk sampai seluruh jiwa ragaku itu fokus. Lalu aku berdiri untuk memulai sholatku. Aku bayangkan Ka'bah ada di hadapanku, Sirat ada di bawah kakiku, surga ada di kananku, neraka ada di kiriku, malakul maut ada di belakangku, siap mencabut nyawaku. Aku menduga itulah sholat terakhirku. Bayangkan kalau lagi sholat ini malakul maut begitu beres sholat jedud, langsung mencabut nyawa kita. Apa yang terjadi? Pastilah
Kita ini akan fokus di dalam sholat kita. Itu resep kekhusyuan sholat Asom Hatim Al-Asam ketika ditanya tentang resep kekhusyuannya dalam sholat. Kita ada di masjid jauh dari Ka'bah, tapi ketika takbir Allahu Akbar yang kebayang Ka'bah. Minimal semua orang pernah melihat Ka'bah, minimal di TV gitu ya, di gambar, di video. Kalau yang sudah pernah umroh atau haji sudah kebayang. Begitu takbir bukan sajadah yang dilihat, tapi yang terbayang adalah Ka'bah. Di bawah neraka, kita ada di atas sirat. Di kanan surga, di kiri neraka. Malakul maut di belakang siap mencabut nyawa kita. Beres sholat jedud dicabut. Itu sholat terakhir. Itu yang bikin dia khusyuk, fokus, dan disertai penghayatan yang mendalam tentang sholatnya. Ucapan atau perkataan Hatim Al-Asam ini juga dinukil oleh Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Berkata Abu Abdurrahman Al-Asadi, qultu li Sa'id bin Abdul Aziz, ya Aba Muhammad, ma hadzal buka'u alladhi ya'ridu laka fi shalah. Aku bertanya kepada Sa'id bin Abdul Aziz, wahai Abu Muhammad, tangisan apa yang selalu engkau alami ketika di dalam sholat? Apa yang menyebabkan kamu menangis dalam sholat? Setiap sholat nangis. Apa jawabnya? Faqal, dia menjawab, ya ibna akhi, wa ma su'aluka an dzalik, wahai anak saudaraku, apanya yang kamu pertanyakan? Qultu, aku menjawab, ya ammi la'allallaha ayyanfa'ani, wahai pamanku, semoga Allah memberi manfaat kepadaku dengan jawabanmu. Maka berkata Said, ma kumtu fi sholati illa muthiltu li jahannam. Tidaklah aku berdiri di dalam sholat kecuali terbayang dalam benakku neraka jahanam. Itu yang bikin menangis. Maka kata Imam Ibnu Qayyim setelah menukil beberapa riwayat tadi, wa man istash'ara hadhil ma'ani fi shalah lam yataghayyar haluhu fi nafilah anhu fil fardhah wala fi sirriyah anhu fil jahriyah walakin qad tafawat darajatul khushu bihasbi halihi fi kulli shalah. Siapa orang yang menghayati seluruh yang tadi diterangkan di dalam sholat, maka sholatnya tak akan ada bedanya, baik sholat itu sholat fardu atau sholat sunnah. Mau fardu mau sunnah gak akan ada bedanya. Baik sholat itu sendirian di kamar seperti sholat sunnah, tahajud, ataupun di hadapan orang banyak, tak akan ada bedanya. Karena dia tidak membedakan sholat fardu dan sholat sunnah. Yang dia lihat mau sholat fardu mau sholat sunnah sama-sama sedang menghadap Allah Azza wa Jalla. Kalau kita kan selama ini membedakan ya antara sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu mungkin lebih sungguh-sungguh, sholat sunnah cuma asal aja, rata-rata begitu. Maka ini mah tidak. Karena apa? Karena yang dia lihat di hadapan siapa dia berdiri ketika sholat. Berkata Imam Ibnu Qayyim, wa tara katsiran minan nas yata'ajjabuna mimman yakhshau fi sholati sirriyah wa kaifa la yakhshau wa huwa yaqifu baina yadayillah wa yastahdirul jannata wan nar wa anna Allah yarahu wa yanzuru ilayhi. Walakinna katsiran minan nas lamma qassat qulubuhum dhahabat khasyatullahi minha
Bainama law qamu li'azimin fid dunya qamu khusya'an samitin thumma la tarahum khasyi'ina lillahi rabbil alamin. Engkau lihat kebanyakan orang sangat takjub kepada orang-orang yang khusyuk salatnya secara sirri. Bagaimana dia tidak khusyuk? Padahal dia menyadari sedang berdiri di hadapan Allah, membayangkan surga dan neraka, membayangkan di atas syirat, meyakini Allah melihatnya, mengawasinya, lalu dia menghayati semuanya. Lahirlah kekhusyuan. Tapi kebanyakan orang hatinya itu keras. Hilanglah rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla, hilanglah rasa malu, hilanglah perasaan merasa diawasi. Seandainya manusia berdiri di hadapan orang yang terpandang, jenderal atau presiden atau minimal menteri atau minimal selevel wali kota atau bupati atau gubernur gitu, duduk atau berdiri di hadapan mereka, maka pasti rakyat akan berdiri dengan sikap yang sesempurna mungkin. Tertunduk, kadang-kadang garuk juga, gatal juga dibiarkan tidak digaruk. Saking takut menyinggung, gegeden di hadapan kita. Kadang mau batuk, mau bersin juga ditahan. Mau dehem juga ditahan. Sikapnya sempurna benar. Itu dilakukan ke orang yang dianggap umpamanya amat sangat terhormat. Terlebih selain terhormat, orang itu luar biasa kejam. Sedikit batuk di hadapan dia digampar, dihukum, kadang-kadang bisa dibunuh mungkin saja kan. Maka pasti dia akan sesempurna mungkin. Sayang itu tidak dilakukan ketika dia berdiri di hadapan Allah di dalam salatnya. Berkata Muslim bin Yassar, "Lau kunta baina yaday malikin tatlubu hajatan lasarraka an tahsya'a lahu." Seandainya engkau berdiri di hadapan raja minta sesuatu, pasti kamu akan khusyuk di hadapannya. Jangankan di hadapan raja lah ya. Seorang pengusaha kecil menghadap pengusaha besar mengajukan proposal agar dapat proyek tender. Gimana sikapnya? Pasti dandan satakar kebek, memakai pakaian terbaik, pakai pewangi sebotol habis gitu, rambutnya disisir rapi, sikapnya juga supaya apa? Dapat proyek dari dia. Mau batuk ditahan, mau bersin apalagi, gatal dibiarkan, tidak digaruk. Sebab salah sikap bisa batal itu, bisa ditolak proposalnya, nggak dapat proyek dia. Kan gitu di hadapan orang ya. Bayangkan ini di hadapan Allah, kita akan meminta semua kebutuhan lahir batin dunia akhirat kita di dalam salat kita. Pasti mestinya lebih khusyuk daripada menghadap kepada sesama manusia. Berkata Dhunnun al-Misri rahimahullah, "Lau ru'aita ayyuhal battal ahadahum wa qad qama ila salatihi wa qira'atihi falamma waqafa fi mihrabihi wastaftaha kalama sayyidihi khatara ala qalbihi anna dhalika huwal maqamu alladhi yaqumu fihi an-nas li rabbil alamin fankhala'a qalbuhu wa dhahala aqluhu." Seandainya engkau melihat, wahai orang-orang yang lalai, teguran kepada kita, seandainya ada orang berdiri dalam sholatnya dan bacaannya,
Ketika dia berdiri di mihrabnya, di tempat sholatnya, dia membuka ucapannya dengan kalam tuannya, Al-Fatihah gitu. Maka terbayanglah bahwa itu adalah persis seperti momen ketika kelak dia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin pada hari kiamat. Yauma yaqumun nasu li Rabbil Alamin. Pada hari itu nanti semua orang berdiri di hadapan Allah. Untuk apa? Untuk dihisab. Untuk dipertanggungjawabkan semua ucapan dan perbuatannya. Bayangkan ketika sholat seperti itu. Allah melihat, mengawasi, menyaksikan, termasuk batin kita, pikiran kita, perasaan kita. Ketika fisik kita sholat, batin kita ikut sholat nggak? Batin kita fokus ke Allah atau ingat ke yang lain? Pikiran kita mikir tentang bacaan sholat, fokus ke Allah atau memikirkan perkara dunia? Itu Allah saksikan, Allah ketahui. Kalau di akhirat begitu, karena takut yang sangat mendalam, maka pasti fokus. Ini di dunia. Orang ketakutannya tidak seperti ketika di akhirat. Karena apa? Karena akhirat masih gaib bagi dirinya. Bagi seorang mukmin walaupun gaib diyakini bakal ada, maka dia akan berdiri dalam sholat di hadapan Allah dengan bayangkan seolah-olah dia berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat nanti. Mansur bin Safiyah, dia Mansur bin Abdurrahman, yabki fi waqti kulli sholat. Dia setiap sholat selalu menangis. Fakanu yarawna annahu yudzakirul maut wal qiyamah inda sholawat. Orang-orang melihat seolah-olah Mansur ini setiap sholat selalu mengingat kematian, selalu mengingat hari kiamat di setiap sholatnya. Yang terbayang itu kiamat dan kematian. Ini menunjang kekhusyuan kita. Inilah poin yang kelima. Cara untuk meraih kekhusyuan, bayangkan kiamat, bayangkan akhirat, bayangkan surga, neraka, mahsyar, syirat dan yang sejenisnya. Poin yang keenam. An tufarriga qalbaka lis-shalah wa an tu'thiraha ala ma siwaha. Fokuskan hatimu untuk sholat dan lebih mengutamakan sholat dalam jiwamu dibanding yang lainnya, dibanding dunia dan isinya. Jadi ketika sholat hati fokus. Fokus kepada apa? Kepada penghayatan terhadap makna dari zikir yang kita baca. Inilah yang sering saya anjurkan. Coba pahami bacaan sholat itu kata per kata plus makna kontekstual dalam bentuk tafsir ringkas. Pelajari bismillahirrahmanirrahim dengan ismi nama Allahi Allah Ar-Rahman pengasih Ar-Rahim penyayang. Bismillahirrahmanirrahim itu terhayati kata per kata. Alhamdulillah segala puji li milik Allahi Allah Rabbil Alamin penguasa semesta alam. Kata per kata hayati. Fahami maknanya lalu hayati, belajar. Itu yang membuat hati fokus. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, yang beliau jelaskan dalam kitab tafsirnya, wal khusyu fis shalah innama yahsulu biman farraga qalbahu laha wastaghalla biha amma adaha
wa atharuha ala ghairiha wa hina idzin takunu rahatan lahu wa qurrata ain. Khusyuk di dalam salat hanya bisa teraih oleh orang yang memfokuskan hatinya untuk salat, memfokuskan hatinya kepada salat, menyibukkan dirinya dengan salat sehingga tidak memiliki kesempatan atau waktu untuk memikirkan hal lain. Lalu menomorsatukan salat itu di atas kepentingan lain. Ketika itu maka teraihlah ketenangan, kenyamanan dan kebahagiaan dalam salat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang diterima dari Anas radhiyallahu an, Nabi SAW menyatakan, hubbiba ilayya at-tibu wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fis shalah. Kata Nabi SAW, telah diberikan kecintaan kepada hatiku terhadap 3 hal. Hatiku mencintai 3 hal. Pertama, parfum, aroma wewangian. Kedua, para wanita. Dan ketiga, dijadikan kebahagiaan dalam hatiku di dalam sholatku. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam An-Nasai dengan sanad yang secara keseluruhan hadisnya sahih. Ada beberapa sanad hadis ini, sebagian ada yang dhaif dengan lafaz yang sedikit berbeda, tapi overall secara umum hadis ini sahih. Berkata Ibnul Munkadir rahimahullah, inni la adkhulu fil laili fayahuzuluni fa usbihu hatta usbiha wa ma qadaitu minhu arabi. Ay idza aqbala al-lail wa dakhaltu fihi wa badartu ila shalah khalautu bi rabbi fa idza bil laili qad inqadha wa tasarramat sa'atuhu wa lam ash'ur bidzalika wa lam yahsul ma kuntu uammiluhu fi tulil munajat fa hiya qasiratun fi nadrihi li shiddati saghafihi wa ta'alluqi bidzalik. Kata Ibnul Munkadir, aku memasuki waktu malam. Ternyata tak terasa tiba-tiba aku sudah memasuki waktu subuh. Dan wama qabadtu minhu arabi. Tak sempat aku untuk tidur sekejap pun di malam itu. Makna dari ucapan Ibnul Munkadir adalah bila datang malam, dia memasuki waktu malam, bersegera sholat dan berkhalwat dengan Allah. Berkhalwat berdua-dua dengan Allah dalam sholat. Saking asyiknya, malam pun berlalu terasa begitu cepat dan aku tidak menyadarinya. Dan tidak sempat aku memanjatkan seluruh munajatku kepada Allah. Malam terasa begitu singkat. Kenapa? Karena tenggelam di dalam kehusyuan ketika melakukan sholat malam kepada Allah Azza wa Jalla. Itu Ibnul Munkadir. Amir bin Abdul Qais pernah ditanya, atuhaditsu nafsaka bisyai'in fis shalah? Pernah enggak kamu ngelamun dalam salat? Pernah enggak terbersit dalam hatimu sesuatu aja dari urusan dunia ini dalam salatmu? Apa kata Amir bin Abdul Qais? Awas syai'un ahabbu ilayya minas shalah uhaditsu bihi nafsi? Apa jawabnya? Kata dia, adakah sesuatu yang lebih aku cintai daripada sholat yang kemudian mengisi bisikan hatiku? Tak ada yang lebih aku cintai daripada sholat. Seluruh yang di luar sholat
Ada yang aku cintai dan harus seperti orang tua, istri, anak-anak dan seterusnya. Tapi kadar kecintaan jauh di bawah kadar kecintaan dalam sholat. Maka apa mungkin aku mengingat hal lain yang kurang aku sukai dibanding mengingat sholat yang lebih aku cintai? Qalu, mereka kemudian bertanya lagi, inna lanuhadditsu anfusana fis shalah. Kalau kita mah banyak tuh bisik-bisik hati dalam sholat, mikir ini, mikir itu dalam sholat. Faqala, dia bertanya, kalau aku memikirkan hal lain dalam sholat, ditanya, awil jannati wal hur, apakah yang kamu pikirkan dalam sholat itu surga dan bidadarinya? Dijawab, la. Bi ahlina wa amwalina, bukan bidadari surga, bukan surga, tapi yang kami pikirkan keluarga kami dan harta kami, bisnis kami, dagangan, urusan dunia kami, itu yang dipikirkan. Lalu berkata Amir bin Abdul Qais, li an takhtalifal asinna fiya ahabbu ilayya min ayyakuna hadha minni fi sholati. Dia menjawab, kalau li an takhtalifa asinnatu fiya, kalau umpamanya gigi-gigiku rompang-rompang atau karehol itu lebih aku sukai daripada aku memikirkan urusan dunia di dalam sholatku. Lebih baik karehol saja gitu. Daripada apa? Daripada memikirkan urusan dunia di dalam sholatku. Wa qila lahu, lalu dia ditanya lagi, amma taswu min sholatika? Qal aw hadithun ahabu ilayya min al-Qur'an hatta ashghula bihi hayhat munajatul habib tastaghriqul ihsas. Apakah kamu lupa di dalam sholatmu? Artinya kalau sudah sholat tuh lupa segala macam gitu, nggak ingat ke apa-apa. Dia menjawab, aw hadithun ahabu ilayya minal Quran, adakah ucapan lain yang lebih aku sukai daripada bacaan Al-Quran sampai aku memikirkan hal lain? Ketahuilah, munajat dengan Habib, dengan sesuatu yang aku cintai, itu menenggelamkan seluruh perasaanku. Itulah jawaban dari Amir bin Abdul Qais. Maka setelah mengutip hal-hal tadi, berkata Imam Ibnu Qayyim, fayambagi 'alal wahidi minna idza arada ayadkhula fis shalah ayufarigha nafsahu min syawaghiliha hatta yusina munajata rabbih. Fakama annahu la yanbaghi an yakuna fi musallahu ma yushaghilu basarahu, fakadha la yanbaghi an yakuna fi nafsi ma yushghilu qalbahu. Maka hendaklah masing-masing dari kita bila masuk sholat, fokuskan diri kita kepada sholat, lupakan selain sholat, sampai kita melakukan sebagus-bagus munajat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana di dalam sholat mata kita harus fokus ke tempat sujud, seperti itu pula lah selama sholat hati kita fokus kepada sholat kita. Inilah kiat yang ke-6 untuk meraih kekhusyuan di dalam sholat. Poin ke-7, ini mah berkaitan dengan rutinitas di dalam sholat. Apa yang kita lakukan di dalam sholat itu masuk ke dalam sholat loh. Kalau sehari-harinya kita berdiri atau berduduk di hadapan touch, keyboard, screen, dalam sholat tuh masuk tuh. Gambaran keyboard dengan screen itu akan terbayang dalam sholat. Kalau seseorang
montir, bongkar mesin, masang mesin dalam sholat juga kebayang, mur baut kayak gitu tuh. Nah, jadi kehusuan kita dalam sholat sangat dipengaruhi oleh rutinitas kita di luar sholat. Itu masuk ke dalam sholat. Maka isi rutinitas harian kita di luar sholat dengan poin yang ketujuh ini. Apa poin ketujuh ini? Kamis depan kita bahas. Sekarang sudah habis waktu untuk menjelaskan. Cukup sampai di sini dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Pertanyaan pertama. Saya mu'allaf, barakallahu fiik, semoga istiqamah di atas agama yang hak ini, dan sedang belajar tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagus. Gimana supaya khusyuk sholat dan kenapa makin kita lurus ibadah makin banyak ujian? Semakin yakin Allah semakin banyak ujian. Itu sama pertanyaannya ketika sekolah. Kenapa makin tinggi level pendidikan, pelajaran makin susah, ujian juga makin berat. Ketika SD pelajarannya matematik tambah-tambah kurang, paling perkalian. SMP sudah masuk ada akar pangkat gitu ya, ada tangen, sinus, kosinus. Masuk SMA ada integral, tambah liur tuh. Perguruan tinggi, itu mah bukan lagi belajar seperti di SMP SMA, perkuliahan beda. Ada harus meresume buku tertentu. Satu buku 500 halaman, bikin resume cuma 2 halaman. Kan liar, tambah berat. Terakhir kalau mau lulus harus bikin skripsi, mengadakan penelitian, menulis karya tulis, disidang di hadapan dosen penguji. Kalau sudah lulus baru layak memperoleh gelar sarjana. Lebih berat. Keimanan kita tak ubahnya seperti jenjang pendidikan. Awal-awal mudah, makin naik makin hebat pelajaran, makin hebat ujian. Allah menyatakan dalam banyak Al-Quran, di antaranya ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apa manusia mengira mereka akan dibiarkan berkata kami beriman padahal belum diuji? Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apa kalian mengira kalian akan masuk surga padahal belum datang kepada kalian ujian seperti yang datang kepada orang-orang sebelum kalian? Mereka ditimpa kesulitan, penderitaan, kegoncangan, sampai Rasul dan orang-orang beriman yang bersama menyatakan, kapan datangnya pertolongan Allah? Sudah kritis nih, baru ingat pertolongan Allah saat itu dekat. Yubtala, kata Rasul SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun thumma al-amsal fal-amthal. Manusia yang ujiannya paling hebat adalah para nabi, lalu orang soleh, lalu orang di bawah itu. Kenapa? Karena para nabi paling hebat imannya. Yubtalar rajulu ala hasbi dini fa in kanat fi dini salabah zidalahu fil bala. Seseorang akan diuji berdasarkan kadar imannya. Makin hebat iman, makin hebat ujian. Tapi sekalipun demikian, makin hebat ujian, kalau sudah meningkat iman, ujian itu terasa enteng, ringan. Ketika kita SD,
terasa berat, tapi ketika sudah menguasai enteng ringan, naik kelas lebih berat lagi, lama-lama enteng ringan, tambah berat lagi, enteng ringan, SMP tambah berat, lulus. Ingat, setelah SMA kita melirik kepada pelajaran SD, gampang banget, cetek banget. Melirik ke pelajaran SMP, ini mudah banget, ringan banget, kan gitunya. Setelah kita berada di level SMA, keimanan juga begitu ya. Jadi harus siap diuji, tetapi kesulitan ujian menunjukkan level keimanan. Makin hebat ujian menunjukkan level imannya juga makin tinggi. Jangan ngaku level SMA, kalau diberi ujian coba 3 kali 4 berapa? Berapa ya 3 kali 4 dihitung. 3 kali 4 tiganya ada 4. 1, 2, 3, 4, 5, 11. Sudah ngitung-ngitung capek, salah lagi jawabannya. Ngaku SMA. Ada yang begitu? Ada ya, saya sampai ngeri. Ada beberapa video yang masuk ke Instagram saya. Orang level SMA ditanya pelajaran SD bingung. 5 kali setengah berapa? Bingung berapa? 2,5 gitu. Itu SMA loh. 5 kali setengah, 2,5 atau 7,5, macam-macam. Salah. Ngaku SMA. Diberi ujian SD keliru, berat. Begitupun kita, jangan ngaku beriman kalau diuji sedikit 2 dikit sudah tumbang, sudah tumbang ya. Tapi tetaplah istiqamah. Kalau umpamanya SD kita diberi ujian, maka hadapi secara benar, jawab secara benar, lulus, naik tingkat, naik tingkat, naik tingkat. Ketika kita sudah jadi mahasiswa, lihat pelajaran SMP, SD, apalagi TK, enteng. Dulu saya merasa berat ketika pada masanya. Sekarang ternyata itu enteng banget. Kalau sudah lulus sarjana menjadi dosen, sudah beda lagi levelnya ya. Jadi itu yang menjadi penyebab kenapa orang yang imannya meningkat, ujiannya tambah hebat. Sama dengan kenapa level pendidikan makin tinggi, pelajaran makin susah, ujian juga makin berat ya. Saya mah nggak mau ikut ujian, ikut ulangan, dengar pelajaran. Ya sudah, jangan sekolah, nganggur, jadi bodoh, miskin, terhina oleh banyak orang. Mau hidup begitu? Enggak. Saya ingin sukses, ingin pintar, ingin kaya raya. Apa boleh buat? Ikuti jenjang pendidikan, ikuti juga pelajaran, ujiannya, ulangannya, tes-tesnya, halangannya semuanya. Dan kita hidup untuk berjuang seperti itu ya. Wallahu a'lam. Semoga yang bertanya diberikan keistiqamahan, semangat yang tinggi, hidayah yang bisa jauh melampaui orang-orang yang Islam sejak lahir ya. Dan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bukan sekarang-sekarang, nanti wafatnya lain kapan-kapan. Saya pernah mengatakan semoga diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Ustaz mendoakan saya mati? Enggak, bukan mati sekarang, kapan-kapan, tapi kapanpun matinya semoga husnul khotimah. Nah ini sama. Ustaz, keluarga saya sedang diuji ekonomi, qadarullah. Padahal dulu waktu SMA dia jurusan IPA ya. Tapi setelah lulus ujiannya ekonomi. Ada yang begitu? Di jurusan IPA nggak ada pelajaran ekonomi. Saya dulu rasanya ke ITB, teknik gitu. Tapi kenapa setelah lulus ujiannya masalah ekonomi? Keluarga sedang diuji ekonomi, qadarullah. Tapi suami saya jarang sholat. Itu bukan ujian, azab. Padahal dia melihat saya selalu sholat, bahkan wajib dan sunnah. Bagaimana cara menyadarkan suami saya? Dakwahi. Pertama,
kasih tahu bahwa sholat itu wajib. Kalau tidak bisa mendakwahi dengan istrinya langsung, minta bantuan orang tuanya, kakaknya, atau siapapun yang omongannya didengar. Kalau diajak ke pengajian mau, alhamdulillah ajak ke pengajian. Kalau nggak mau, setel pengajian di rumah. Ada TV, ada radio, ada internet, media sosial, ada YouTube, TikTok, setel tentang keagungan sholat gitu. Kalau ustadz yang menjelaskan, apalagi membahas kitab, pasti runut, pasti bijak tuh. Nggak akan ada celaan, makian, bulian, hinaan yang memojokkan, enggak. Hikmah pasti. Semoga itu jadi jalan hidayah. Ini pertama, pokoknya usahakan agar dakwah itu sampai kepada dia bagaimanapun caranya. Kedua, ajak secara langsung, yuk Pak sholat, imami saya. Bapak sudah menjadi imam dalam rumah tangga, saya ingin Bapak menjadi imam sholat saya. Nggak apa-apa di rumah dulu. Kalau ke masjid bagi orang yang jarang sholat berat, nggak apa-apa di rumah. Setiap sholat, Pak tolong imami saya, tolong imami saya. Nggak bisa, belajarlah Pak. Nggak, Bapak kan mungkin udah sekolah minimal SMA, mungkin saja sarjana, udah banyak belajar. Masa belajar sholat nggak sampai seharian nggak bisa? Nah, setelah minta diimami setiap sholat, baru meningkat nanti Pak, laki-laki ke masjid gitu ya. Itu yang kedua, ajak langsung. Ketiga, jangan lupa doakan hidayah untuk suami kita ya. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki duniamu. Kita sudah menjelaskan Zunnun al-Misri saling memberi wasiat kepada sesama temannya, sesama ulama. Apa isi wasiatnya? Man aslaha ma bainahu wa bainallah aslahallahu ma bainahu bainan nas. Man aslaha amro akhiratihi aslahallahu amro dunyahu. Siapa orang yang memperbaiki urusan akhiratnya, Allah akan perbaiki urusan dunianya. Siapa yang perbaiki hubungan dia dengan Allah, akan dia perbaiki hubungan dia dengan sama manusia. Siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan perbaiki aspek lahiriah. Itu jadi berkaitan erat kehidupan ekonomi, sosial, politik kita dengan ibadah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Terakhir, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mak saya akhir-akhir ini bilang mumpung mak masih ada, mau ngumpulin anak-anaknya, mau bagi-bagi warisan. Saya 5 bersaudara, perempuan 2, laki-laki 3. Perempuan saya dan kakak saya. Saya bilang ke mak, kalau laki-laki sama perempuan beda pembagiannya. Tapi mak langsung marah. Mak bilang gak akan mak beda-bedakan, semua sama. Dan saya langsung diam untuk menghindari kemarahan mak. Gimana itu Ustaz? Ya begitu, gimana apanya? Gimana solusinya? Barakallahu fiik. Kalau orangnya masih hidup, orang tua kita masih hidup, lalu bagi-bagi harta, itu bukan warisan, tapi itu hibah kepada anak-anaknya. Kalau warisan itu orang yang sudah mati, hartanya masih ada berupa peninggalan, baru itu menjadi harta warisan. Atau warisan itu nanti dibagi-bagi ke ahli waris. Tapi kalau harta orang tua dibagi-bagi ke anak selama orang tua masih hidup, maka namanya hibah, bukan warisan. Boleh? Boleh, gak masalah. Gak harus sesuai dengan aturan pembagian waris. Boleh rata? Boleh, gak masalah. Nah, ini umpamanya secara nominal 1 miliar. Ada berapa orang tadi? 5
anaknya. Laki perempuan sama masing-masing 200 juta. Udah jadi milik masing-masing. Nanti pas emaknya meninggal, tidak ada lagi harta warisan yang tersisa, ya udah itu milik masing-masing. Kecuali ada harta warisan yang tersisa, rumah umpamanya. Kalau yang lain selain rumah sudah dibagi-bagi, uang sudah dibagi, tanah, sawah sudah dibagi. Tinggal rumah yang ditempati milik orang tua. Pas orang tua mati, maka rumah tersebut menjadi warisan bagi anak-anaknya. Nggak perlu bilang ke emak-emak bagian laki-laki 2 kali lipat dari bagian perempuan. Nggak perlu, nanti masalah mati mah gimana yang masih hidup. Kalau dia marah, jangan begitu. Ya udah, jangan diperdebatkan, biar masih hidup. Nanti kalau sudah mati, baru dibagi warisan berdasarkan aturan syariat. Anak laki-laki dapat 2 bagian dari anak perempuan. Sudah gitu saja ya. Jadi bolehkah orang tua berbagi harta kepada anak-anaknya saat masih hidup? Boleh, tapi namanya bukan warisan, tapi itu adalah hibah. Dengan catatan hibahnya diberikan saat orang tua masih hidup dan menjadi hak anak. Adapun kalau dibagi-bagi ini hibah, tapi nanti dikasihnya kalau emak sudah mati ya, jangan sekarang. Selama emak mati masih menjadi milik emak. Kalau emak mati, pembagian hibah tadi baru kasih. Itu bukan hibah tapi wasiat. Dan wasiat tidak boleh ke ahli waris, karena ahli waris akan dapat sesuai dengan aturan waris. Wasiat boleh tapi bukan ke ahli waris. Umpamanya ada anak angkat. Kalau emak mati anak angkat gak dapat warisan, maka wasiat kalau emak mati kasih dia 100 juta dari harta emak. Itu wasiat, maka wajib ditunaikan. Kalau emaknya mati, anak angkatnya kasih 100 juta. Atau mungkin emak ini punya anak tiri dari suaminya. Suaminya sudah meninggal, tapi punya anak tiri, sama dikasih, disayangi seperti anak. Anak tiri bukan ahli waris. Kalau dia mati, anak tiri nggak dapat warisan. Maka wasiat kalau emak mati, nih kasihan anak tiri emak, saudara tiri kalian gitu, kasih dia dari harta emak sekian, itu wasiat. Maka wajib ditunaikan setelah emaknya mati. Jadi kalau wasiat tidak boleh ke ahli waris. Kalau mau bagi-bagi sebelum mati silakan bagi hibah, tapi langsung berikan ketika emaknya masih ada. Tidak boleh diberikannya setelah mati. Kalau setelah mati namanya wasiat, dan wasiat tidak boleh ke ahli waris ya. Itulah jawaban untuk pertanyaan barusan. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah besok jangan lupa ada kajian tauhid pada asar, dan malamnya di sini ada tabligh akbar. Kita kedatangan tamu ulama besar namanya Syekh Abdul Malik Ar-Ramadhani, akan sedang berkunjung ke Indonesia, di antara ke Bandung. Di Bandung insyaallah 3 hari. Besok akan ada tabligh akbar bersama beliau ba'da maghrib ya. Mohon hadir, ajak kerabat, teman-teman, tetangga dan seterusnya. Semoga Allah mudahkan. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.